Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Yusuf dari kelas 3G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Pengertian media grafis. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran, kemudian disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek, gambar, atau kata-kata. Materi kedua, macam-macam media grafis. Banyak jenis media grafis, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dibatasi pada beberapa media grafis saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu bagan. Istilah bagan meliputi beberapa jenis presentasi grafis seperti peta, grafis, lukisan, diagram, dan poster. Bahkan dalam hubungan ini, bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar, foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta, pokok, atau gagasan. Fungsi yang utama dari bagan ini adalah untuk menguatkan hubungan perbandingan, jumlah relatif, perkembangan, proses pengklasifikasian, dan organisasi. Berikutnya papan tulis. Papan tulis adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam tiap sekolah dan tiap kelas. Bahkan dapat dikatakan bahwa papan tulis itu menjadi fasilitas yang mutlak yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak dapat menyampaikan suara maupun gerak. Berikutnya diagram. Diagram merupakan gambaran atau sketsa dari bagian suatu benda yang menunjukkan langkah-langkah suatu proses kerja. Diagram biasanya menjelaskan suatu hubungan antara data. Yang keempat, gambar. Gambar yaitu media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Media ini dapat berupa foto atau lukisan. Gambar adalah media yang paling umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, sebuah gambar dapat berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Sejalan dengan pengertian tadi, penggunaan gambar dapat merangsang minat perhatian siswa. Gambar-gambar yang dipilih dan diadaptasi secara tepat dapat membantu siswa memahami dan mengingat isi informasi bahan-bahan verbal yang menyertainya. Berikutnya, peta dan globe. Yang dimaksud dengan peta ialah suatu penyajian visual atau permukaan bumi. Sedangkan globe adalah model dari bumi atau sebagian bumi tiruan dalam bentuk yang kecil. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peta dan globe adalah alat yang biasanya dipergunakan dalam pelajaran ilmu bumi. Oleh karena itu, tujuan penggunaan alat-alat tersebut senantiasa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Model atau benda tiruan ini dibutuhkan dengan asumsi bahwa keterbatasan dan keterikatan kita kepada ruang dan waktu tidak memungkinkan untuk memperoleh perekaman langsung mengenai semua hal. Banyak hal-hal yang jauh tempatnya atau terjadi pada waktu yang lama yang tidak dapat kita alami secara langsung. Misalnya, peristiwa masa lalu, keadaan dalam gunung berapi, bentuk bola bumi, kerjanya jantung, kehidupan bakteri, dan sebagainya. Berikutnya yaitu poster. Poster yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, mencolok dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Di masyarakat, poster lebih banyak digunakan untuk propaganda bisnis, sosial, dan penanaman nilai di masyarakat. Poster dalam pendidikan biasanya sengaja dipasang di lingkungan sekolah agar siswa dapat berperilaku positif, disiplin yang baik, dan memiliki pengetahuan tentang suatu hal. Berikut papan flanel. Papan flanel adalah media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga lebih praktis. Materi ketiga, penerapan media grafis dalam penggunaan pembelajaran. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi siswa. Mereka memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi konsep, memperkaya materi pembelajaran,
dan mendukung gaya belajar yang beragam. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual, memperjelas konsep, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu mempermudah pemahaman siswa, meningkatkan retensi informasi, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat. Yang pertama, memvisualisasikan konsep media grafis. Maksudnya adalah membantu memvisualisasikan konsep yang kompleks atau abstrak. Mereka dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, menunjukkan bagaimana mereka terikat atau terkait, atau menggambarkan proses yang sulit dipahami hanya melalui teks. Contohnya, menggunakan media diagram, grafik, atau peta konsep untuk memperjelas konsep matematika, ilmu pengetahuan, atau topik lainnya. Yang kedua, memperkaya materi. Pembelajaran media grafis dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Mereka dapat menambahkan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, atau video untuk membuat materi lebih menarik dan relevan. Contohnya, menyertakan gambar yang relevan dalam teks atau menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat penggunaan media grafis. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran dapat meningkatkan daya ingat siswa. Informasi yang disajikan secara visual lebih mudah diingat daripada teks biasa. Dengan menggunakan gambar, grafik, atau diagram yang tepat, siswa dapat membentuk gambaran mental yang kuat dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang keempat, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Media grafis membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih baik. Mereka menggabungkan visual dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih lengkap. Misalnya, menggunakan diagram untuk menggambarkan struktur molekul dalam pelajaran kimia, atau menggunakan infografis untuk menyajikan data dan fakta dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Keenam, mendukung gaya belajar yang berbeda setiap siswa, karena setiap siswa ini tentu memiliki preferensi belajar yang berbeda. Beberapa dari mereka cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran visual. Jadi dengan menggunakan media grafis, guru dapat memfasilitasi gaya belajar visual dan memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Ketujuh, mendorong kreativitas. Media grafis memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Mereka dapat menggambar atau membuat infografis, presentasi slide, atau video pembelajaran untuk menyampaikan ide dan pengetahuan mereka. Kelebihan media grafis. Yang pertama, dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistis. Kedua, mudah ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Yang ketiga, mudah dalam menggunakannya. Keempat, dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kelima, harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya. Keenam, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Ketujuh, dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Dan yang terakhir, sifatnya konkret dan lebih realistis. Kekurangan media grafis. Yang pertama, kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Kedua, pada umumnya hanya 2 dimensi saja yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Ketiga, tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Keempat, tanggapan siswa bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Yang kelima, sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Kemudian yang terakhir, tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas serta pembelajaran kelompok besar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.